Nih, oke. Oke, shalom teman-teman yang ada di YouTube ya, berbagai uh, pelosok ikut bergabung di sini, saudara. Berbagai bangsa juga ya, teman-teman yang di Zoom. Shalom semuanya. Juga teman-teman yang di TikTok ya. Saudara, saya mohon maaf selama saya membawakan firman Tuhan, saya tidak bisa membalas chat Anda. Terima kasih untuk dukungan doa dan pertanyaan Anda boleh DM saya. Dan siapapun yang membutuhkan dukungan doa, Anda boleh DM saya karena biasanya ada banyak komentar. Dan Anda yang tertinggal, mungkin ada kerjaan, Anda bisa mendengar rekamannya di YouTube saya, di Priscilla Das Channel, dan juga di Empower Woman Ministry. Baik, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, siap mendengarkan firman Tuhan? Ya. Oke, shalom semuanya, baik di TikTok, di Zoom, dan di YouTube juga yang ada onsite di sini, walaupun hanya beberapa orang ya, saudara ya, dua tiga orang berkumpul dalam nama Kristus. Kristus hadir ya. Di Zoom ada ratusan, di YouTube ada ribuan, di TikTok ada ribuan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami membuka hati kami seperti tanah yang subur, berfirman-Lah Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu penuhi dengan roh Allah. Urapi penuh dengan otoritas wibawa ilahi, hikmat yang daripadamu untuk memberitakan hanya kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang sederhana menyampaikannya. Ya, kami bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman. Biarlah apa yang hamba sampaikan sama persis seperti yang kau rindukan. Tutup bungkus semuanya, jaringan internet, wifi, elektronik, dan kami semua dengan darah Kristus. Berfirmanlah, celikkan mata hati kami, Roh Kudus. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom, shalom, shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan hari ini berjudul Hikmat Menentukan Arah. Hikmat Menentukan Arah. Wow. Saudara yang terkasih, kalau kita bicara hikmat, nah ini temanya adalah bagaimana berpikir seperti para pemimpin kerajaan Allah tentunya. Thinking like kingdom leaders. Karena saya dosen kepemimpinan, maka yang saya bawa firman selalu pengajaran yang terkait dengan kepemimpinan. Pengajaran, saudara ya. Jadi puji Tuhan kalau Anda dapat pengajaran hari ini tanpa Anda harus kuliah, ya saudara ya. Oke, di sini ada yang mau saya katakan discernment determines direction. Ya, kemampuan membedakan karena adanya kepekaan rohani akan menentukan arah. Wow, siapa di sini yang sedang ada di persimpangan? Siapa di sini yang sedang kebingungan? Siapa di sini yang penuh keraguan menentukan ini itu? Maka firman ini bukan suatu kebetulan Anda ada di sini. Ini akan menuntun Anda membuat keputusan, menentukan arah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Oke? Ini ada yang nanya masih single atau udah janda. Ya, ini kok malah pertanyaannya ke saya menikah, ya, punya anak dua. Oke, jangan diganggu pendeta, nanti Tuhan marah. Oke, saya dengerin khotbahnya saja. Oke? Mohon maaf teman-teman yang di YouTube dan ada yang senyum-senyum, jadi ketawa dia. Iya, oh, begini saya sudah nikah. Udah berapa kali kenalan berarti dia ya, saya sudah menikah bersama suami saya tercinta namanya Nova Ratnanto, punya anak dua. Namanya dua-duanya laki-laki yang ganteng, calon pemimpin bangsa ini. Satu namanya Peter Joseph Ratnanto, sudah 12 tahun, dan satu lagi 8 tahun, namanya Paul Daniel Ratnanto. Nah, saya dosen kepemimpinan Kristen, saya social planner, saya juga pendiri Empower Woman Ministry, saya juga banyak menjadi pembicara dan penulis. Ya, baik saudara, itu perkenalan singkat bagi yang baru datang. Jangan ada yang lagi nanya single atau sudah janda. Saya married pasangan ya. Baik, buka firman ini saudara. Diambil dari Filipi 1 ayat 9 sampai 10. Paulus berdoa agar kasih jemaat semakin melimpah. Melimpah dalam apa? Dalam pengetahuan, dalam pengertian, sehingga mampu memilih apa yang baik. Artinya, untuk menentukan apa yang baik. Saat ini Anda sedang bingung, mungkin. Saya tahu, saudara, bukan suatu kebetulan Anda di sini. Roh Kudus akan menuntun Anda. Karena itu Paulus berdoa agar kita semua melimpah. Bukan hanya cukup-cukup, melimpah, saudara.
Jadi kita akan sering jadi konsultan, akan ditanyai pendapatnya, saudara. Melimpah dalam apa? Saya berdoa juga saat ini, saudara. Kita melimpah dalam pengetahuan, dalam pengertian. Wah, ini dalam, 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 dalam. Sehingga mampu memilih apa yang baik. Bukan hanya membuat keputusan, saudara. Tapi keputusan itu harus yang baik dan benar. Dan berkenan kepada Tuhan. Kita baca juga Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, bila kekurangan hikmat, kita diminta memohonnya kepada Allah. Nanti kita akan membaca Kejadian 41 kisah Yusuf. Nah, ini orang-orang yang ditentukan, orang-orang yang dipenuhi hikmat untuk menentukan arah. Judulnya Hikmat Menentukan Arah. Saudara, kalau Anda kekurangan hikmat, maka mudah, as simple as you think, just ask to God. Minta kepada Tuhan. Saya minta hikmat. Terus minta hikmat, saudara. Terus berdoa. Apa-apa doa, apa-apa doa, minta tuntunan Roh Kudus. Hal sederhana doa, jangan dulu harus besar. Aduh, baru kita berdoa semalam suntuk. Aduh, mau beli apa, mau pakai baju apa, ajak Roh Kudus bicara, saudara ya. Roh Kudus perfect sekali nanti. Baju yang Anda pakai tepat, bahkan Anda nggak dikasih tahu tema, saudara ya. Kita pakai baju pink. Nah, saya pernah begitu. Waktu saya tanya Roh Kudus pakai baju apa ya? Saya mau ke sekolah. Soalnya ada yang nggak nyampein pesan gitu ya, saudara ya. Pink, pink. Nah, saya kayak nyaman juga. Memang suaranya nggak audible. Pakai baju pink, Priscilla. Tidak begitu, saudara. Ada kayaknya itu terbersit gitu loh, saudara ya. Kalau kita bergaul karib, Anda pasti tahu bagaimana Roh Kudus itu bicara ya. Sama seperti kalau Anda bicara sama suami Anda dengan suami orang. Nah, pasti Anda bisa bedain mana suara suami Anda dan yang bukan suami Anda. Nggak peduli itu suami orang, mau apa ya. Kok jauh banget ya Priscilla? Iya, itu simpel-simpel aja. Karena banyak orang lebih suka ngobrol ke suami orang daripada suaminya sendiri. Nah, tapi kalau dia sering ngobrol sama pasangannya, dia bisa membedakan mana suara pasangannya, mana suara yang lain. Nah, kalau kita sering ngobrol sama Roh Kudus, Anda akan mengerti yang mana suara hati, yang mana suara setan, yang mana suara Roh Kudus. Bahkan hal sederhana melibatkan Roh Kudus. Ya, saya biasa kalau mau pakai baju tuh karena saya orangnya suka gaya gitu ya, suka jaga penampilan. Mau apa-apa tiap pagi saya berdoa, saudara. Mungkin kalau kakak saya nggak peduli, dia langsung comot-comot. Aku pakai baju apa ya? Pakai baju apa ya? Oh, saya tanya, Roh Kudus. Saya pakai baju apa, Roh Kudus? Agar semua baju terpakai dengan aktif, efisien, ya kan? Ada, saya kadang ngomong sendiri, saudara ya. Teman saya pernah senyum-senyum, itu aja harus berdoa sedikit-sedikit. Nggak apa-apa, saudara. Karena Roh Kudus adalah sahabat kita, saudara. Jadi, nanti kita baca juga Hakim-Hakim 4. Wah, ini pokoknya banyak ayat ini, saudara. Ambil catatan, saudara, karena dengan mencatat 70% Anda sudah menyerap, ya. Jangan main-main saja, dicatat, ya, saudara. Ada masa, mungkin Anda juga masa saat ini sedang mengalami yang saya ceritakan. Saudara, bukan kebetulan Anda ada di sini. Roh Kudus sedang menuntun. Ya, saya juga membuat ini bukan kebetulan karena saya juga kesulitan menentukan arah. Tapi saya bawa apa Roh Kudus? Nah, jadi saya coba membawa hikmat menentukan arah. Wow. Jadi mungkin, bukan mungkin, tapi hidup ini ada masanya terasa jalannya lurus. Kita tahu kemana kita harus jalan. Itu enak, pilihannya jelas. Resikonya informasi semua yang kita butuhkan tersedia. Wow, itu namanya jalan lempang, saudara. Tapi ada juga masa saat kita berdiri di persimpangan. Nah, saya sering di persimpangan. Pilih mana? Anjing hitam, anjing putih, yang mana? Tinggal kau pilih. Oye, oye, oye. Nah, gitu ya, saudara. Nggak ada oye-oyenya sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya, saudara ya. Biar semangat. Oke, jadi di depan terdapat beberapa jalan. Tidak semuanya buruk. Bahkan mungkin, saudara, semuanya terlihat baik. Tetapi kita tidak dapat menjalani semua jalan sekaligus. Kita harus buat pilihan. Hidup ini gak bisa semua. Kamu mau pilih ini. Ada nanti pesta ini. Ada pesta ini. Kamu pilih mana? Saya mau datang dua-dua. Pada saat jam makan. Gak bisa. Mesti salah satu. Karena bersamaan. Nah, yang ini teman baik. Yang ini teman mesra. Ah, gitu. Jadi pilih. Beda ya kak, saudara. Nah, itu kenapa jadi teman mesra ya? Gak boleh ya saudara ya. Nah, jadi keputusannya tuh makin
terasa deg-deg saat Anda harus mengambil ketika situasinya sulit. Ya, kalau situasinya mudah, keputusannya mudah, tapi ini situasinya lagi sulit, rumit. Waktunya juga nggak bisa banyak, saudara. Anda harus cepat karena terbatas. Informasinya juga, ya cuman itu yang dikasih informasi, mana putusin gitu ya. Banyak orang memberi pendapat, udah pilih ini, pilih ini, pilih ini, pilih nih, sampai Anda pusing, saudara. Tapi kepentingan saling bertabrakan, yang ini penting, yang ini penting. Dan kesalahan dapat melukai banyak orang. Wow, siapa yang pernah ada di posisi itu? Saya pernah, saudara. Dan saat seperti itu, kita nggak hanya butuh cerdas. Cerdas aja nggak cukup, saudara. Kita butuh hikmah. Saudara, Anda bayangkan seseorang sedang mengemudikan mobil malam hari. Ada kabut tebal. Mobil itu sangat cepat. Mesinnya mungkin sangat kuat. Pengemudinya mungkin sangat berpengalaman, saudara. Tapi ada kabut, saudara. Kecepatan bukan keunggulan. Anda punya mobil cepat, mantap. Tapi kalau Anda dalam situasi kabut itu bukan hal yang paling diunggulkan, saudara. Kecepatan tapi tanpa kejernihan justru bahaya, bisa membawa mobil kita keluar dari jalan karena nggak kelihatan. Penting sekali arah dibanding kecepatan. Demikian juga dalam kepemimpinan. Pemimpin yang cepat mengambil keputusan, dia belum tentu pemimpin yang bijaksana. Jadi jangan kau bilang, oh luar biasa dia sekali. Oh dia cepat ngambil keputusan, segi-segi cepat. Mau makan mana? Makan itu aja. Makan ini ya, nggak dipikirnya dulu. Nah, terus kau puja-puja pula lagi kayak gitu ya kan? Jangan mikir dulu, doa dulu. Hal sederhana, didoakan saudara. Mau beli baju aja, yang mana Roh Kudus? Nah, kalau saya nggak dengar-dengar Roh Kudus ya karena saya baru berantem, saya tanya mama saya. Saya pertimbangkan juga. Nah, lagi yang paling mempertimbangkannya adalah keuangan. Ah, harganya yang paling murah dan berkualitas itu selalu saya cari, saudara ya. Wah, itu ada kok, saudara. Ada. Kalau kita berdoa ya, katanya ada harga, ada barang. Nggak selalu kok gitu saya ngalamin. Kadang yang nggak harganya nggak mahal, justru lebih berkualitas di badan saya dan lebih kuat. Dan saya memakainya penuh sukacita. Jadi harga mahal bukanlah jaminan, saudara. Kadang Roh Kudus kau tahu keuangan. Berapalah gaji pendeta Roh Kudus. Kadang udah baik, cuma dimanfaatin doang Roh Kudus. Roh Kudus pun tahu, oh anakku kau memberitakan kerajaan surga. Maka aku beri kau yang murah, tapi berkualitas. Terima kasih Roh Kudus. Kau tahulah berapa kadang ada orang iri dengki. Kita baik, cuma dimanfaatin, gak dibayar. Karena dipikir wajahnya wajah orang kaya. Emang kalau orang ya nggak dibayar gitu ya. Nah, lalu dihibur sama Roh Kudus. Nah, itu kok jauh banget ya ke situ ya. Oke, jadi, jadi pemimpin yang cepat mengambil ke belum tentu pemimpin yang bijaksana. Pemimpin yang berani belum tentu sedang berjalan ke arah yang benar. Saya masih ingat ada mama-mama di DPR itu viral videonya. Nah, sekarang kan viral yang begitu-begitu. Tapi jangan cepat Anda nyebarin itu video. Belum tentu yang ngomong-ngomong kayak gitu tuh udah hebat banget ya. Dia menang berani gitu ya. Tapi yang berani belum tentu arahnya benar. Karena dia ngomong aja berani, ih kita pakai dia. Supaya kita. Padahal yang ini, yang pakai ini salah. Ini pun yang terlalu berani ini nggak mikir-mikir dulu nih salah atau benar. Yang penting dia viral. Apa itu? Tidak boleh begini, begini, begini. Dia nggak selidiki semua dia main berani doang. Ternyata salah. Ya, jadi pemimpin yang berani belum tentu berjalan ke arah yang benar. Pemimpin yang didukung banyak orang belum tentu sedang menaati kehendak Allah. Wah, karena itu doa Paulus dan Filipi 1 sangat penting. Ia tidak hanya berdoa agar jemaat punya kasih, tapi dia berdoa agar kasih itu disertai pengetahuan. Nggak boleh tulus doang, tapi on, saudara. Mohon maaf, agak-agak gimana gitu ya. Ya bagus tulus, bagus, baiklah. Tapi jangan sampai on dimanfaatin. Saya pernah, wajah saya wajah-wajah dimanfaatin memang saudara. Tapi kadang saya membiarkan karena saya mengasihi dan saya hanya mengadu sama Tuhan. Tuhan, repot juga kalau punya baju wajah orang kaya kayak gini ya. Padahal mereka nggak tahu kita juga lagi sulit gitu ya saudara ya. Nah, ini ada saya ingatkan ya.
Siapapun Anda, jangan pernah menghina kekristenan. Anda tidak suka, Anda keluar. Anda berhadapan sama Tuhan. Kami nggak perlu ngomong penistaan agama, nggak perlu. Ya kami adalah Tuhan sendiri. Kami nggak perlu bela agama kami. Tapi saya peringatin supaya kamu nggak. Kalau kamu nggak suka, pergi. Tunjukkan kamu beragama. Jangan hina-hina. Ada yang kemarin menghina Roh Kudus, menghina Yesus. Nanti kamu tanggung akibatnya sendiri. Ya, Tuhan Yesus dia mati tapi bangkit. Nah, jangan matinya aja yang kau ingat, bangkitnya dan naik ke surga kau ingat. Nah, kalau kau belum terima Yesus, terima Yesus. Anda suka nggak suka, dia Tuhan. Dia Tuhan. Dia bukan manusia yang dituhankan, tapi dia Tuhan yang pernah jadi manusia untuk memberi kita teladan dan menjadi korban penebusan. Sehingga Anda, kalau ditanya ke surga, apa yang melayakkan Anda? Amal 2 M. Uang yang aku korupsi 1,5 M. Aku amalkan. On. Itu semua sampah di surga ini. Kamu nggak ngasih apa-apa ya. Janda miskin 2 peser juga kami ingat yang tulus. Hah? Kamu pikir kamu masuk surga karena amalmu. Makan amalmu. Sampah di sini dari emas. Baru ada yang menjawab. Karena darah Kristus. Darahmu Yesus. Sucikan daku. Ha. Yes. Tidak ada yang layak kalau bukan dilayakkan Tuhan. Semua karena anugerah. Nah, jadi topiknya nanti beda nih kalau ini. Ada yang aneh-aneh. Saya ingatin, kalau Anda nggak suka, keluar. Jangan hina orang Kristen. Anda suka atau tidak, Yesus adalah Tuhan. Bukan manusia yang dituhankan, tapi Tuhan yang pernah jadi manusia. Sebelum ada dunia ini, dia sudah ada. Dia menciptakan dunia ini, Alfa dan Omega. Ya, kalau Anda nggak percaya, tanya aja setan. Pasti setannya bilang, iya Oon, makanya kau ku setani. Makanya banyak yang benci orang Kristen, bakar gereja, banyak agama. Tapi kenapa orang Kristen? Karena Kristen adalah kebenaran. Kami kepanasan, ku pakailah kamu yang gak kuat iman. Supaya hebat orang Kristen. Orang Kristen beribadah. Bayo rusuhin. Padahal ada diskotik, ada tempat maksiat. Tidak kau rusuhin. Karena kau kepanasan. Karena aku setan sedang mensetanimu. Karena di kekristenanlah kebenaran. Kata setannya gitu saudara. Ya, setan aja tahu Yesus itu Tuhan. Makanya dia bilang, apa maumu Yesus Tuhan? Nah, dia aja tahu, setan aja tahu. Karena setan itu sudah ada ribuan tahun, cuman dia memanipulasi. Nah, kalau kau nggak percaya, tanya aja setannya. Ya, mungkin kau ada percaya-percaya gitu, tanya aja. Ya sebut-sebut nama Yesus itu, aku gemetar. Pasti kata setannya. Kalau kau sepenuh hati percaya, usir setan-setan itu dalam nama Yesus. Tapi hanya imanmu kepada Yesus, pasti setan keluar. Karena setan tahu Yesus Tuhan. Kamu kemana aja, ya? Oke. Sekarang kita bahas kembali kepada hikmat yang menentukan. Oke, jadi kita balik pada apa kata Filipi 1, perkataan Paulus sangat penting. Dia tidak hanya berdoa supaya kita punya kasih. Kita harus seimbang. Ada kasih, ada pengetahuan, ada pengertian. Karena dengan demikian kita mampu memilih apa yang baik. Kasih itu memerlukan arah. Gak cukup cuman, oh aku mengasihimu, nanti kamu dimanfaatin habis-habisan, kamu dihabisi. Minta hikmat dari Roh Kudus supaya kamu disiplin, kamu tahu arah, kamu punya keberanian. Perlu arah, keberanian memerlukan arah. Gak cukup kau berani, aku berani, ku hadapi mereka semua. Katanya gitu. Tapi berani, jadi on aja Bu Priscilla. Baik, baik, baik. Saya terlalu bersemangat ya. Kasih perlu arah. Keberanian perlu arah. Kuasa perlu arah. Strategi perlu arah. Ini semua ada arahnya. Minta pada Roh Kudus. Discernment. Apa itu discernment? Apa ini discernment ya? Bukan discernment. Oh, discernment. Ya, discernment itu ini bahasa favoritnya discernment. Kepekaan kita, divine ilahi, kepekaan kita pada suara Tuhan. Suara Tuhan yang ilahi. Roh Kudus, suaranya Roh Kudus, discernment. Itu yang akan menentukan arahnya. Jadi discernment itu bukan firasat. Aku berfirasat. Berfirasat. Bukan.
Bukan juga perasaan tenang. Oh, dengan memilih dia aku tenang. Bukan. Bukan sekedar suara terbanyak. Discernment itu apa? Itu kemampuan yang dibentuk oleh firman. Kamu rajin baca firman. Bacakan firman. Didengar. Imanmu timbul. Hikmat dipenuhi. Ada doanya. Ada fakta, tetap fakta penting. Hikmat komunitas, kemurnian motivasi, perhatian terhadap damai, kesediaan untuk dikoreksi. Wow, 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 wow. Ada kemurnian motivasi. Yang motivasinya nggak murni pasti ketahuan. Kita juga paham dampaknya itu kemana saja. Lalu kita mau rendah hati dikoreksi. Jadi sekarang hanya 3 pesan saja saudara, bungkus-bungkus. Bisa Anda lupa saya, tapi jangan lupa pesan ini. Kalaupun Anda lupa saya, sekalipun saya pasti tidak akan terlupakan saudara. Ya, baik, baik, baik saudara. Nah, hari ini kita akan belajar 3 pesan utama. Lihat realitas dengan jernih. Lalu bedakan arah dengan hikmat. Lalu bertindak dengan berani dan bertanggung jawab. Lihat realitas. Kenyataannya dilihat bukan berarti kita menyangkal kenyataan, tapi dengan kejernihan. Lalu kita membedakan arah itu perlu hikmat, bukan firasat, bukan omongan orang, bukan suka-suka. Hikmat, bukan sekedar cerdas. Lalu kita harus bertindak. Bukan cukup berani saja, makanya sebelum bertindak pikirin matang. Karena ada tanggung jawab untuk setiap tindakan. Setiap tindakan itu harus berani dan bertanggung jawab. Saudara, lihat realitas dengan jernih. Ini yang pertama pesannya, catat. Kita belajar dari Yusuf. Mari kita baca Kejadian 41. Firaun menerima mimpi. Siapa sini yang baru mimpi, pernah mimpi? Saya pernah mimpi yang selalu saya. Saudara, Tuhan itu bisa bicara lewat mimpi, seperti Yusuf. Dia bisa bicara lewat banyak hal. Dia bisa bicara lewat suara pasangan kita, lewat YouTube yang lagi kita. Tiba-tiba kalau saya tuh sering begitu, saudara ya. Saya mau dengerin YouTube sambil saya cuci-cuci, cuci piring, ya beres-beres, ya pendengaran sambil belajar gitu ya, saudara. Nah, di situ pasti Roh Kudus tuntun. Wah, ini kok banyak betul. Ternyata tuh kok bayang lagi saya butuhkan. Karena pendeta juga manusia. Kadang kita pun kering, kita perlu diisi. Bukan hanya memberi, tapi kita juga harus menerima, saudara. Nah, Firaun menerima mimpi yang mengganggunya. Jadi Tuhan memberi mimpi kepada Firaun. Suatu penglihatan profetik ke depan. Para ahli di Mesir nggak mampu. Padahal loh, di Mesir itu terkenal penafsir-penafsir mimpi, tapi nggak bisa kasih jawaban ke Firaun. Lalu teringatlah si kacang lupa kulitnya. Dulu dia pernah ditafsirkan mimpinya sama Yusuf, baru dia bilang, "Oh Raja Yusuf, dulu pun aku pernah mimpi Raja," ditafsirkannya semua benar. Nah, saudara, lupakan orang yang pernah Anda tolong. Ada cara Tuhan, apa yang Anda tabur pasti akan kembali. Mungkin tidak dari orang itu, tidak di tempat di mana Anda menabur. Tuhan punya cara untuk mengembalikan. Kadang tidak enak kita tabur, kita seperti hanya dimanfaatkan. Kadang kita merasa kita menabur di tanah yang kering. Kadang kita udah baik, kita dilupakan. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak lupa. Jangan kau ingat manusia, kau kecewa, ingat sama Tuhan. Lepaskan pada Tuhan. Tuhan, kalaupun aku dilupakan, aku tahu kau tidak pernah melupakanku. Ajari aku mengampuni, ajari aku tetap tulus dan baik sama siapapun. Kalau kadang marah Tuhan, sebenarnya aku mau jujur, aku mau marah sama itu orang nyebelin kacang lupa kulitnya. Nggak apa-apa juga jujur. Tuhan juga, it's okay to say you're not okay. Ya, kok jauh banget sekarang? Ya, kita balik ke Yusuf tadi. Yusuf dilupakan oleh orang yang pernah dia tolong, tapi Tuhan tidak pernah melupakannya. Dia pakai orang itu untuk mempromosikan Yusuf. Yusuf tidak mengawali jawaban dengan membesarkan diri. Hah,
Sudah dengarkan tentang saya. Saya bisa menafsirkan mimpi seperti ini yang dua ini saya tafsir. Lalu dia kacang lupa kulitnya. Yusuf nggak pernah ngomong gitu. Ya walaupun temannya itu mungkin agak malu-malu, cup, maaf ya, aku lupa samamu, sekarang aku ingat. Karena yang penting kan aku ingat ya. Padahal karena dia juga kesulitan mungkin posisi. Oke, apapun itu yang Anda tabur akan kembali kepada Anda. Ya, si Yusuf nggak ngomong, iya ini memang sempat kacang lupa kulitnya. Hah, dia sudah saya tafsirkan benar semuanya. Dia lupa sama saya. Tidak, dia punya hati yang besar. Hati yang besar, hati yang tulus. Aduh, Ibu Priscila sudahlah, jangan nyanyi, Ibu Priscila. Baik, 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 baik. Kita back to the point, ya. Jadi Yusuf nggak membanggakan dirinya kan banyak orang ngangkat-ngangkat telur, saudara ya. Padahal telur nggak perlu diangkat-angkat. Nah, ya, dijaga dan jangan simpan di satu tempat. Dia nggak bilang, oh saya punya kemampuan luar biasa. Dia hanya menyatakan dan mengagungkan Allah. Semua jawaban itu berasal dari Allah, kata Yusuf. Yusuf lalu menjelaskan bahwa Mesir akan mengalami dua musim besar. Nanti ada 7 tahun kelimpahan. Ada 7 tahun kelaparan. Oh, Yusuf tidak berhenti pada tafsir-tafsir. Dia mengubah pemahaman jadi kebijakan. Dia berbicara tentang persiapan, penyimpanan, pengawasan, pencatatan, kepemimpinan pelaksana, dan distribusi. Saudara, disinilah letak perbedaan antara orang yang hanya lihat masalah dan pemimpin yang berpikir strategis. Kalau Anda cuma fokus pada masalah, 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 bukan solusi. Anda bukan pemimpin strategis. Jadi wawasan ke depan itu baru menjadi strategis saat kita bisa ketika diterjemahkan jadi sistem, ada sistem yang dibentuk. Yusuf tidak hanya berkata, oh, 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 kelaparan akan datang. Dia bertanya apa yang harus dilakukan sekarang agar kehidupan dapat dilindungi. Jadi dia sedang ke akar, ada gejala, sebenarnya ada akar masalah, saudara ya. Jangan hanya fokus pada gejala, oh dia demam, demam. Akar juga diselidiki, itu hanya gejala. Tapi akar yang paling parah itu yang bahaya. Salah satu kegagalan pemimpin lalu cepat merespon yang terlihat, hanya yang terlihat, nggak melihat yang nggak terlihat. Selalu ada gejala, tapi jangan langsung ambil tindakan. Nanti gejala belum tentu akar masalah, itu hanya gejala. Bayangkan seorang ngalamin demam tinggi, anak saya pernah demam tinggi, saudara. Anak saya Paul demam berhari-hari padahal udah dikasih obat. Kita pikir demam biasa, kita pikir karena kurang minum, kita pikir karena dia juga ada batuk pilek. Ternyata sampai juga dikasih obat demam, tetap juga nggak sembuh. Ternyata dia DBD. Nah, untuk kita cek darah. Setelah 3 hari demam, 4 hari baru kita cek darah. Puji Tuhan, Tuhan baik. Tuhan sangat baik menjaga itu semua. Pasti ada discernment, ayo cek darahnya. Karena ada pengetahuan, saudara. Nggak langsung demam lagi, obat demam kok nggak turun-turun, dibiarin demam lagi kan enggak. Ya, jadi demamnya itu ternyata infeksi. Nah, kalau akarnya nggak disentuh, demamnya nggak akan hilang. Cuman sementara dia dikasih obat demam, naik turun, malah bahaya, saudara ya. Karena ada yang namanya faktor-faktor tertentu dia memuncak gitu, saudara. Nah, sama kalau dalam organisasi juga demikian ada gejala. Juga dalam gereja, kok jemaatnya turun, itu gejala. Kalau Anda dulu gerejanya besar, ribuan, akhirnya jadi ratusan. Itu penyusutan itu adalah gejala, saudara. Nah, akarnya apa sehingga gejalanya? Saya pernah ini matahari kembar, saudara. Susah kalau pemimpinnya itu jamak. Ya, saya dulunya berasal dari gereja yang kepemimpinan jamak, saudara ya. Jadi pemimpinnya yang gontok. Ternyata kalau pemimpin dari atas itu turun, pengaruhnya lebih besar daripada bawah ke atas. Daripada yang di bawah ke atas itu nggak ngaruh, tapi masalah yang di atas walaupun di bawah mesra itu akan ngaruh karena ada otoritas, ada hierarki yang Tuhan berkati di situ. Jadi kalau misalnya air di bawah, dia
jernih, tapi air yang mengalir dari atas. Pasti yang di bawah kena dampak, saudara. Ya, tapi kalau yang di bawah, yang di atas tetap jernih, tinggal ganti wadah saja, saudara. Tetap jernih. Ya, tapi yang di bawah jernih, tapi yang dari atas ada masalah, akhirnya keruh. Begitulah, saudara. Nah, akar masalah kalau jemaat gereja kurang, ada banyak. Bisa karena hilang kepercayaan terhadap kepemimpinan. Ini parah, leadership yang buruk. Ada kebutuhan dia itu dia anak muda tapi nggak pernah menyinggung makanan tentang anak muda. Terus orang tua banyak ya. Kemudian ada konflik. Nah, pemimpinnya tahu ada konflik, cari aman, mendiamkan. Saya bilang ya, Anda mendiamkan suatu konflik. Anda sudah membuat suatu keputusan yang menyakitkan. Mendiamkan itu juga melukai orang-orang yang nggak dibantu, nggak diselesaikan. Ini pemimpin pengejut ini kayak gini ya. Diam, dia tahu ada ketidakadilan, diam, cari aman. Saya bilang ya, Anda yang tipikalnya begini, orang-orang yang begini, dia nggak akan pernah aman, saudara. Karena dia juga akan dibentuk sama Tuhan, diproses. Hei, kau jangan cari aman aja kamu ya. Sekarang giliran kamu disingkir-singkirin. Nah, tahu lu rasanya sekarang, tahu. Makanya jangan diam kalau disuruh bersuara. Nah, disuruh diam, lu banyak bersuara lu ya. Udah dibilang diam, dengerin dosennya, lu bersuara sana sini ya. Ah, ini kan lagi banyak sekali lu diam aja, cari aman, lu nggak akan aman. Nah, gitu ya. Jadi ada juga jemaatnya pergi karena pemimpinnya terlalu dominan. Nggak pernah ngerti jemaatnya. Ada juga karena dia kelelahan, dia nggak dibayar. Ya, tapi disuruh sana sini dimampatin habis. Ya, akhirnya dia pergi gitu ya. Atau generasi muda nggak dikasih ruang. Allah lu masih muda. Lu tahu apa? Hah? Kok nggak lihat kami ini? Hah? Hormati senior. Hormati senior. Males. Nggak pernah dikasih ruang, nggak pernah dikasih kesempatan. Males ya pergi. Bukan dia yang salah, lu yang salah. Nah, makanya jadinya menyusut, saudara. Jadi keuangan organisasi menurun itu juga gejala. Akarnya banyak, bukan hanya karena dia kurang dana, tapi mungkin terlalu banyak program, makanya uangnya defisit. Ada mandat yang nggak jelas, ada yang nggak transparan. Itu akar masalahnya nggak transparan ini. Itu ya uang selalu nggak jelas. Mungkin juga sumber daya dipakai untuk mempertahankan citra. Bukan misi. Oh, cuman citra, citra, citra. Bukan misi, saudara. Pemimpin tidak membedakan gejala dan akar. Apa yang jadi akar masalah dan apa gejala akan terus mengobati seperti mengobati demam tanpa tahu itu penyakit apa. Jadi kadang nggak efektif, saudara, sampai ke akarnya. Nggak terobati, saudara. Keberanian mengatakan, saya belum tahu. Dalam situasi sulit, pemimpin sering merasa haus, tahu semua merasa haus untuk mengetahui semua jawaban, saudara. Padahal salah satu tanda hikmat adalah keberanian berkata. Ya, salah satu tanda hikmat adalah keberanian untuk berkata, ini yang sudah saya ketahui, ini yang belum saya ketahui, ini asumsi yang masih harus periksa. Itu asumsi atau kebenaran. Karena banyak orang suka berasumsi, suka berasumsi, suka berasumsi. Ya, ya. Ini tapi dicek faktanya. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Kalau Anda bilang, oh saya nggak tahu. Anda tahu, jangan bilang nggak tahu. Tuhan tahu. Anda bohong, Anda nanti ada waktunya dibohongin. Ya, mengakui kelemahan, ketidaktahuan bukanlah kelemahan. Ya, mengakui ketidaktahuan itu awal keputusan yang jujur, saudara. Di era yang ketika informasi datang itu setiap detik datang. Ada pesan, teng datang tiap detik. Ada berita, ada komentar, ada video, ada laporan, ada opini. Nggak berhenti, saudara. Jadi masalah pemimpin zaman ini bukan hanya kurang informasi. Informasi cukup padat, cukup banyak pada sampai enek kita terlalu banyak informasi yang simpang siur, saudara. Tapi seringkali masalahnya adalah dia nggak bisa membedakan mana fakta, mana asumsi, mana ketakutan, mana kepentingan. Nggak bisa bedain, saudara. Ya, media sosial membuat orang merasa harus memberi jawaban dengan cepat. Nggak usah, nggak usah memaksakan diri kalau memang Anda belum tahu jawaban yang tepat.
Nah, tapi Anda perlu berdoa karena ada saatnya Tuhan suruh kita diam, ada saatnya Tuhan suruh kita bertindak. Untuk membedakan kedua ini, kita perlu doa, bahkan doa puasa, saudara ya. Nah, jadi media sosial itu membuat cepat ya. Organisasi ada yang takut kehilangan kendali atas narasi. Ada pemimpin yang haus gerak terlihat tegas. Dia pikir kalau tegas itu adalah bentuk yang hebat pemimpinan, saudara ya. Karena itu sebelum mengambil keputusan, tanya dulu ini, saudara. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Anda juga paham apa sebenarnya yang terjadi? Apa fakta yang sudah dapat diverifikasi, saudara? Apa yang belum kita ketahui? Asumsi apa yang sedang kita gunakan? Apakah yang kita lihat merupakan akar masalah atau hanya gejala? Ya, sebenarnya itu gejalanya, akarnya banyak, saudara. Itu yang perlu dicabut, gejalanya yang diobati. Pasti timbul lagi, timbul lagi, timbul lagi, saudara. Siapa yang paling dekat dengan persoalan? Kita dengar, saudara. Jadi ini sebenarnya paling dekat ini, tapi kita belum dengar suara dia, pendapat dia. Saya mau katakan, jangan terlalu cepat mengambil keputusan tanpa mendengar dua belah pihak, saudara. Kalaupun yang pihak yang satu, temanmu yang kau anggap dewasa, seorang dokter juga, sudah terkenal jadi pakal training ini itu, jangan langsung menganggap jawabannya benar, saudara. Anda juga harus mendengar pihak yang sedang mungkin sepertinya dirugikan, tapi dianggap ya sah-sah saja, lu yang salah. Belum tentu dia salah, saudara. Ya, jadi saat ini mungkin Anda dalam masalah keluarga, ada dalam masalah gereja, masalah di pekerjaan, di pelayanan. Jangan langsung nanya, oh apa yang harus saya lakukan Tuhan? Kita berhenti dulu, kita tenang dulu, lalu kita tanya, yang terjadi sebenarnya apa? Nah, jangan sampai Anda mau bertindak yang terjadi, yang sebenarnya yang terjadi juga Anda nggak paham. Ya, jadi mungkin saudara merasa seseorang sedang menentang saudara. Namun setelah diperiksa, mungkin orang itu tidak menentang Anda yang salah paham. Mungkin nggak merasa didengar aja. Dia hanya tidak merasa didengar. Saudara, mungkin saudara merasa tim tidak punya komitmen. Namun setelah diperiksa, mungkin bukan nggak punya komitmen, tapi tim itu udah dia nggak memahami arah dan dia tidak memiliki ruang untuk bicara. Sebenarnya dia udah lama mau bicara, tapi nggak ada ruang dalam berbicara. Ya, saudara. Jadi saudara seharus kerja akar masalahnya, kekurangan itu akar masalahnya bukan tapi kerja keras. Akar masalahnya adalah ketidakmampuan mendelegasikan. Ini orang-orang harus paham seperti kita belajar dari Yusuf. Jangan hanya baca kejadian hari ini, bacalah musim yang sedang datang lalu persiapkan sistem yang melindungi kehidupan. Namun kita juga harus memberi pagar. Tidak semua kebijakan Mesir pada masa Yusuf dapat disalin begitu saja jadi model universal. Setiap kebijakan tetap harus diuji dengan keadilan, dengan martabat manusia dan karakter Allah. Kita belajar dari Yusuf tentang hikmat, tentang persiapan, tentang sistem yang dia bangun, tentang tindakan. Tetapi semua strategi tetap harus dinilai dalam terang kebenaran dan kasih. Ingat ya, saudara. Semua harus dinilai dalam kebenaran, terang, dan kasih. Sekarang kita masuk pesan yang kedua. Bedakan arah dengan hikmat. Bedakan arah dengan hikmat. Saudara, tokoh yang kedua, Esther, hidup dalam situasi yang sangat menegangkan. Kaumnya mau di bumi hanguskan sama Mordekai, sama Haman yang benci sama Mordekai, saudara. Keputusan udah dibuat untuk membinasakan bangsa, diminta Esther gunakan posisinya bertindak. Esther nggak bergerak secara sembarangan. Kita lihat bagaimana kepemimpinan Esther. Dia paham kalau nggak ada raja, nggak dipanggil, mati, saudara. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tahu tanggung jawab dan dari posisinya sebagai ratu. Dia tahu resikonya. Dia minta puasa dan dukungan otomatis dari berbagai pihak. Dia tahu memilih waktu. Dia tahu komunikasi secara bertahap. Dia tahu membangun koalisi adanya tindak lanjut, saudara. Wow. Tindak lanjut administratif.
Esther tidak memilih antara doa dan strategi. Dia berdoa dan berpikir, dia berpuasa dan mempersiapkan, dia berserah kepada Allah dan dia tetap menghitung resiko. Jadi persiapannya matang, saudara. Nah, ini yang harus kita ketahui. Sadar tanggung jawabmu, sadar resikonya, tapi berdoa, berpuasa. Tuhan pasti akan tuntun, saudara. Kadang orang berkata, saya merasa damai. Ini pasti kehendak Tuhan, ini kan damai. Rasa damai itu dapat menjadi bagian dari proses, tapi rasa damai bukan satu-satunya ukuran, saudara. Bukan hanya karena ukuran ya. Seseorang mungkin saja merasa damai karena dia memang suka menghindari konflik ya. Padahal konflik nggak selalu salah, saudara ya. Konflik itu kadang membuat pertumbuhan yang bagus, saudara ya. Seseorang dapat merasa tenang karena keputusan itu menguntungkan dirinya. Sebaliknya, seseorang dapat merasa takut, tetapi sedang berjalan dalam ketaatan. Esther nggak merasa bahwa situasinya aman. Dia tahu resikonya, bahwa resikonya dia tahu dengan jelas. Namun dia berkata dalam inti sikapnya, jika aku harus binasa, biarlah aku binasa. Wow, ini pernyataan yang sangat kuat, sangat sepenuh hati dari seorang Esther. Nggak aji mumpung, nggak mempatin orang, dia bahkan rela. Kasar, ada juga orang yang merasa takut, tapi dia berjalan dalam ketaatan. Dia tahu ini ada konsep luar biasa. Esther mengajarin kita tidak merasa dia situasinya sangat genting. Dan Esther tahu resiko dengan jelas. Tapi dia berkata, kalau aku harus binasa, aku biar aku binasa. Ini pengorbanan, sacrifice. Ini dupa yang sangat harum di hadapan Tuhan. Karena itulah Tuhan tidak membiarkan dia mati, saudara. Bahkan Tuhan mempersiapkan generasi dari dia supaya bisa kembali kepada jalan Tuhan. Jadi bukan yang dilakukan Esther ini bukan keberanian tanpa pertimbangan, sebaliknya keberanian yang telah diasah melalui doa, komunitas, penilaian risiko, dan pemilihan waktu. Discernment juga bukan posting film, ya. Discernment ya. Tahukah saudara, discernment itu bukan hanya voting mayoritas. Suara terbanyak ini memang bagus membantu kita mengambil keputusan. Tapi suara terbanyak tidak selalu berarti suara yang benar. Mayoritas dapat dipengaruhi oleh ketakutan, informasi tidak lengkap, kepentingan, dan tekanan kelompok, popularitas. Wow, saudara, karena itu kita sebagai pemimpin harus dengar komunitas, tapi nggak menyerahkan tanggung jawab hanya kepada angka suara. Saudara, seperti kompas. Bayangkan saudara melakukan perjalanan di daerah pegunungan dan saudara membutuhkan kompas untuk 5 hari. Kompas itu menunjukkan arah. Ya, kompas itu menunjukkan arah, saudara. Dan mungkin juga tidak melihat peta, saudara. Kompas tanpa peta tetap bisa menunjukkan arah yang benar, tetapi saudara mungkin nggak bisa lihat jurang, nggak bisa lihat sungai, jalan yang tertutup, karena peta ini tanpa kompas dia nggak bisa banyak memberi informasi, saudara ya. Ada batasnya, saudara. Nah, jadi kalau kita lihat, saudara nggak akan tahu di mana arah dari akhir perjalanan, saudara. Nggak tahu mau dari mana arah akhir perjalanan, saudara. Tapi dalam kepemimpinan Kristen kita diajari bahwa firman Allah lah kompas kita, kompas moral kita. Kemudian fakta dan data. Ini adalah peta medan kita. Ya, faktanya apa, realitanya apa, datanya apa. Dan doalah yang bisa kita lakukan untuk memurnikan motivasi kita. Komunitas ini akan menolong melihat titik buta kita, blind spot kita.
Kasih itu harus melindungi, menunjukkan siapa yang harus dilindungi. Dan akuntabilitas ini menjaga agar kita nggak nipu diri sendiri, saudara. Jadi kita butuh semuanya, ya. Doa nggak menggantikan fakta, fakta tidak menggantikan doa. Firman nggak boleh dipakai menolak, ya. Dipakai naran firman. Jadi setiap pilihan mempunyai harga. Strategi artinya memilih. Strategi ini bukan daftar semua hal baik yang ingin kita lakukan. Strategi. Setiap organisasi itu dapat membuat, ya, setiap organisasi, ya, itu bisa membuat daftar panjang tentang bagaimana meningkatkan pelayanan ke generasi muda, membangun gedung, mengembangkan teknologi, memperluas jaringan, memperhatikan setiap itu, ya, memperluas organisasi yang dapat membuat panjang, misalnya meningkatkan pelayanan, keuangan, menjaga generasi muda, membangun gedung, mengembangkan teknologi, memperluas jaringan, dan memperhatikan keluarga. Ini yang meningkatkan kesejahteraan tim, saudara. Ya, jadi semua mungkin yang kita pikirkan tadi itu baik, tapi kan sumber daya terbatas, kita terbatas, waktu, tenaga, energi terbatas. Karena itu kita harus memilih prioritas. Namun, kalau kita telaah, walaupun semua itu tadi terbatas, saudara, pemimpin harus memilih prioritas. Setiap ya mengandung sebuah tidak. Ini satu program berarti mungkin menunda program lain. Melindungi kualitas berarti mungkin menolak pertumbuhan yang terlalu cepat. Orang yang rentan ini mungkin menuntut kita organisasi menerima kritik, dan karena kita memilih satu arah. Pemimpin tidak berani menyebutkan harga dari pilihannya, belum sungguh-sungguh mengambil keputusan. Jadi saudara, sebelum mengambil keputusan besar hari ini, uji 4 hal. Bukunya tadi. Pertama, firman. Apakah keputusan ini berasal dari, ya, 4 hal ini? Praktek, iman, keberanian, ya, juga keadilan. Jadi apakah keputusan ini selaras dengan hikmat Allah, karakter Allah, dan kebenaran kasih, sedia, dan misinya, saudara. Nah, kedua, apa yang benar-benar diketahui, yang belum diketahui, yang harus diverifikasi. Komunitasnya gimana, yang punya hikmat, keahlian, pengalaman, dan rotasi yang belum didengar. Keempat, dampaknya, siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung resiko, siapa yang mungkin kehilangan suara. Esther menolong kita memahami bahwa keberanian bukanlah sekedar cepat. Keberanian membutuhkan waktu yang tepat, komunitas yang tidak hanya sekedar bergerak, saudara. Keberanian butuh waktu yang tepat, komunitas menopang, komunitas bijaksana, dan tindak aplikasinya di era sekarang, di zaman sekarang. Banyak pemimpin, saudara, ya. Kalau kita telah banyak pemimpin sering didesak untuk segera memberitahukan pernyataan. Wow. Begitu sebuah masalah muncul, orang bertanya, kok pemimpinnya diam? Organisasinya muncul, oh ini ada apa? Ya saudara, apa sikap organisasi? Apa yang salah? Dan apa yang tindakan yang harus dilakukan? Kadang pernyataan cepat memang diperlukan, tapi terutama untuk melindungi orang atau mencegah bahaya. Namun ya, pernyataan, ya, ini sampai mana tadi saya, saudara, ya? Nah, discernment itu, kepekaan itu, kapan harus segera berbicara, kapan harus lebih dahulu periksa, kapan saya sudah boleh, apa yang sudah boleh dikatakan,
apa yang belum dapat dipastikan. Nah, itulah kalau ada discernment ini menolong kita, ya. Dan siapa yang wajib dilindungi selama proses berlangsung, saudara. Jadi diam juga merupakan keputusan. Lu diam, cari aman, itu keputusan. Menunda juga memiliki akibat, saudara. Kalau kita menunda, itu memberi akibat, saudara ya. Kalau kita suka orang yang menunda, jangan suka lagi nunda-nunda. Jadi, discernment bukan alasan untuk tidak bertindak, tapi agar proses yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan arahnya benar. Itu aja, simple. Dan kita masuk yang ketiga, keberanian yang bertanggung jawab. Kita belajar dari Deborah, Hakim-Hakim 4 dan Hakim-Hakim 5. Saat itu Israel dalam keadaan yang berat. Karena ada gangguan kehidupan publik pun, jalannya semuanya sepi. Jadi ada kehilangan rasa aman di situ. Dan Deborah hadir sebagai nabi dan hakim. Dia dengar sebelum mengarahkan, mendengar dulu. Nah, baru bisa ngarahin. Jangan ngomong aja nyerocos aja, saudara ya. Dia kemudian memanggil Barak dan menyatakan tanggung jawab yang harus dijalankan. Ketika Barak meminta Deborah ikut bersamanya, Deborah mau mendampingi, namun tidak mengambil alih semua tanggung jawab Barak. Ya, itu beda ya, saudara ya. Ini sebentar saya ini. Ya. Dan dia mendampingi Barak tanpa membuat Barak tidak perlu berdiri. Dia menguatkan tanpa menciptakan ketergantungan. Dia menggunakan otoritas bukan untuk membuat orang semakin kecil, saudara ya, tetapi untuk membangun keberanian mereka. Nah, itulah yang disebut matang, saudara. Kalau pemimpinnya nggak matang, selalu ingin jadi pahlawan kesiangan. Ini pahlawan utama saya loh. Tapi kalau pemimpinnya yang matang, dia menolong orang lain berdiri dan menjalankan tanggung jawabnya. Nggak ngambil-ngambil alih, saudara. Jadi discernment harus bisa jadi tindakan. Discernment nggak pernah mengambil atau menghatiskan keputusan yang berubah jadi wacana. Kita berulang kali, kita mengadakan banyak rapat, kita dapat sebenarnya kita dapat meminta semakin banyak pendapat. Kita terus mengatakan kita masih menunggu waktu Tuhan. Nah, ini nggak benar juga. Kadang yang sebenarnya terjadi bukanlah penantian rohani, tapi ketakutan bertanggung jawab. Ya, dia takut aja bertanggung jawab. Nah, ada juga sebaliknya pemimpin yang terlalu cepat bergerak. Dia pikir semua tindakan cepat menunjukkan keberaniannya. Padahal keberanian tanpa hikmat juga adalah kecerobohan. Kepemimpinan Kristen harus menolak dua ekstrim. Kebenaran impulsif, penundaan yang menata hikmat sebagai alasan, dan analogi pemadam kebakaran. Ya, bayangkan gedung terbakar, pemadam kebakaran nggak masuk, langsung tujuannya menyelamatkan semua benda. Tapi menetapkan prioritas. Ya, yang keselamatan kehidupan yang kedua, cegah api meluas. Ketiga, amankan area berbahaya. Ketika situasi stabil, kita perlu periksa penyebab dan bangun sistem agar kejadian tidak terulang. Dalam krisis, pemimpin juga harus bisa menetapkan prioritas. Nggak semua masalah dapat diselesaikan dalam satu hari. Nggak semua informasi tersedia. Nggak semua orang akan puas. Itu betul. Karena kepemimpinan Kristen perlu 4 gerakan Anda dalam sistem. Pertama, orientasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan ambil keputusan hanya berdasarkan suara paling keras. No. Periksa fakta. Ini harus dibedakan. Tanya apa yang sebenarnya sudah terjadi. Apa yang sedang berlangsung. Apa yang dapat memperburuk. Siapa yang punya pondasi langsung. Apa yang masih belum jelas. Jadi stabilitas. Siapa yang harus dilindungi. Nah, dalam krisis, bagaimana citra organisasi kita bisa. Jadi pertanyaannya, siapa yang sedang berada dalam bahaya? Mungkin yang harus dilindungi itu adalah korban, anak-anak, jemaat yang rentan, staf lapangan, keluarga, relawan, data pribadi, dan bagaimana sumber daya penting,
Bagaimana dengan semua yang sudah ada ya, saudara? Jadi reputasi organisasi penting, tapi kalau reputasi nggak boleh dilindungi dengan mengorbankan manusia, jangan. Jadi perlu diperiksa ya. Nah, adaptasi, sistem yang apa yang harus diubah. Krisis seringkali membuka sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Kalau nggak ada krisis, kita nggak tahu. Krisis ini juga kalau sering krisis dana, ini menunjukkan bahwa organisasi bergantung pada satu penyumbang. Krisis konflik ini menunjukkan bahwa nggak ada mekanisme penyelesaian masalah. Krisis kelelahan ini mungkin menunjukkan eh, bahwa organisasi memuliakan kesibukan dan mengabaikan batas. Krisis ini bukan hanya peristiwa yang harus dilewati, krisis dapat menjadi cermin yang menunjukkan bagian sistem yang harus diubah. Nah, jadi gimana mencegah pengulangan? Dari Hakim-Hakim 5 kita belajar bagaimana dari nyanyian Deborah dan Barak. Jadi itu bukan sekedar perayaan kemenangan, tapi itu ingatan komunitas, sejarah yang harus diingat. Jadi mereka menafsirkan apa yang terjadi, mereka mengingat siapa yang hadir, siapa yang ambil bagian, dan meneruskan pembelajaran ke generasi berikutnya. Sesudah krisis, saudara, organisasi nggak boleh hanya berkata syukur, masalahnya udah selesai. Ya, oh apa kita terlambat? Siapa yang tidak kita dengar? Bukan hanya sekedar syukur, masalahnya sudah selesai. Tapi dievaluasi. Yang dilakukan udah benar belum? Yang terlambat udah didengar belum? Yang hampir gagal apa yang dilakukan? Nah, kebijakan apa yang perlu diperbaiki? Siapa yang bertanggung jawab menindaklanjuti? Tanpa pembelajaran, krisis yang sama akan kembali dengan nada yang berbeda. Martabat manusia sebagai bentuk batas keputusan. Dalam tekanan, manusia itu mudah berubah menjadi angka. Lu cuma menganggap dia angka gitu, saudara. Tapi kita bicara tentang jumlah korban, jumlah staf yang dikurangi, jumlah orang yang terdampak, jumlah biaya, jumlah anggota keluarga yang sakit. Ya. Jadi apa yang terpenting? Tapi setiap angka punya wajah. Karena itu setiap keputusan harus tanya, ini wajah siapa ya? Yang mudah hilang. Kemudian cerita siapa yang belum didengar? Siapa yang paling rentan? Keputusan ini adil nggak? Siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban? Jadi bayangkan sebuah gereja terima laporan dugaan pelanggaran serius. Responnya hanya memikirkan bagaimana melindungi nama baik gereja. Respon juga salah saat menurunkan Agustus, saudara ya. Nah, misalnya ini kasusnya. Respon salah saat kita mengumumkan kesimpulan tanpa fakta yang diperiksa. Ini respon yang nggak bertanggung jawab. Jadi bagaimana yang bertanggung jawab? Pastikan keselamatan pihak yang terdampak. Dengar tanpa mempermalukan. Jalankan prosedur safeguarding. Kita libatkan keahlian profesional dan proses hukum bila diperlukan. Jaga kerahasiaan sesuai batas yang benar, nggak mengalami pemeriksaan, dan pastikan bahwa pemimpin juga berada di bawah akuntabilitas doa dan riase rohani. Ini nggak menggantikan investigasi, hukum, bantuan medis, atau keahlian profesional. Iman iman itu nggak buat kita para pemimpin jadi bebas dari prosedur yang benar. Iman justru mendorong kita pemimpin menghormati kebenaran dan melindungi manusia. Saudara, ketika krisis ini terjadi, pemimpin dapat memberi beberapa pertanyaan. Apa keputusan yang tidak dapat ditunda? Fakta apa yang harus segera ditutup? Siapa yang memiliki kewenangan mengambil keputusan? Ya, siapa yang dapat dikomunikasikan? Yang sudah dapat dikomunikasikan, belum dapat dipastikan. Siapa yang bertanggung jawab atas tindakan berikutnya? Kapan keputusan dijangkau kembali? Jadi kita perlu menetapkan waktu untuk meninjau keputusan, bukan tanda kelemahan.
itu tanda kerendahan hati. Pemimpin bijaksana berkata, berdasarkan fakta yang tersedia ini, inilah keputusan kita. Jika indikator tertentu berubah, kita akan meninjau memperbaikinya. Jadi keputusan yang dapat dikoreksi itu lebih baik daripada keputusan yang dipertahankan hanya demi menjaga ego pemimpin. Deborah mengajarkan discernment, memberi arah pada keberanian. Keberanian tanpa arah ini merusak. Arah tanpa keberanian nggak bawa perubahan. Kemudian, saudara, kita hidup sekarang ini di zaman nggak kekurangan informasi, racing, hikmat, ia mempunyai banyak data, tapi belum tentu banyak membedakan, saudara. Ya. Dia mungkin mempunyai komunitas yang cepat, tapi belum tentu lebih mampu mendengar. Dia mempunyai teknologi lebih canggih, tapi belum tentu mampu menjaga martabat manusia. Banyak pilihan, tapi belum tentu mengetahui pilihan yang paling setia. Di era sekarang, pemimpin menghadapi berbagai krisis, mulai dari konflik internal, tekanan ekonomi, krisis reputasi, bencana, kegagalan teknologi, polarisasi, kelelahan, dan pelanggaran integritas, hingga hilangnya kepercayaan, saudara. Dan perubahan yang cepat juga, saudara. Ada perubahan sosial yang sangat cepat dalam semua situasi ini. Pemimpin Kristen tidaknya berkata cukup harus berdoa. Bukan seperti itu, saudara. Misalnya minum dulu, saudara ya. Jadi kita memang harus doa, wajib. Dan setelah berdoa, periksa fakta, lihat juga kenyataan, dengar orang. Nilai resiko, pilih prioritas, lindungi yang rentan, dan bertanggung jawablah atas keputusan itu. Jadi pemimpin Kristen nggak cukup hanya berkata, data menunjukkan begini-begini. Data itu membantu kita melihat realitas, namun data tidak ada dengan sendirinya yang berhak menentukan benar, adil, penuh kasih, sesuai dengan misi Allah. Karena itu strategi kepemimpinan Kristen berarti firman dan fakta, doa dan tindakan, hikmat dan keberanian, keputusan dan akuntabilitas. Saudara, efektivitas dan martabat, kepemimpinan dan kerendahan hati, saudara. Jadi ukuran keputusan Kristen bukan hanya ya ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Jadi apa keputusan ini berhasil? Anda ditanyakan lagi dari buku ini. Apa keputusan Anda yang benar? Apa caranya menyerupai Kristus? Apa manusia diperlakukan sebagai gambar Allah? Ya. Apa kebenaran dijaga? Pihak rentan dilindungi? Pemimpin yang mau berkoreksi ada? Dan buahnya membawa kehidupan. Kristus adalah ukuran kita. Semua strategi harus dinilai oleh Kristus. Di Getsemani nggak menolak kenyataan penderitaan, tapi menamai kesedihannya. Dia berdoa, serahkan nyawa kepada Bapa, lalu berjalan dalam ketaatan. Di salib, Yesus menunjukkan bahwa kuasa kerajaan Allah tidak digunakan untuk menyelamatkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain, tapi memberanikan diri untuk menyelamatkan. Karena itu strategi mungkin efektif, tetapi jika manusia menindas, dia tidak menyerupai Kristus. Keputusan yang kita buat. Tapi jika ada pengorbanan, kebenaran, keputusan itu tidak menyerupai Kristus. Dan tindakan mungkin tidak berani, tetapi jika lahir dari ego dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, tindakan itu tidak menyerupai Kristus. Kepemimpinan Kristen bukan hanya memilih apa yang berhasil, tetapi memilih apa yang setia, penuh kasih, dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, dari sini saya simpulkan, tadi 3 tokoh, Yusuf, Esther, Deborah. Yusuf mengajar kita untuk bisa penuh hikmat, membaca musim. Bukan hanya baca musim, persiapkan sistem. Esther mengajarkan kita bahwa keberanian butuh doa, ada komunitas untuk penilaian resiko, ada waktu yang tepat, dan tindak lanjut. Deborah mengajarkan kita untuk mendengar Allah dan menamai tanggung jawab membangunkan keberanian orang lain.
Ya bertindak dan belajar sesudah krisis. Jadi inti dari khotbah saya hari ini, pemimpin Kristen tidak dipanggil untuk tahu semua, tapi untuk mencari hikmat, mengakui keterbatasan, mencaca realitas dengan jujur, memilih dengan berani, melindungi manusia dan membuka dirinya terhadap koreksi. Jadi saudara sebelum cepat ambil keputusan, coba tanya apa yang paling cepat, apa yang paling benar. Jangan nanya-nanya apa yang paling menguntungkan, sial nanti. Siapa yang harus dilindungi? Jangan hanya berkata itu omdu. Ya saudara, apakah kita setia pada kehendak Allah? Jangan hanya bertanya bagaimana saya mempertahankan posisi, tapi bagaimana saya menjalankan tanggung jawab sebagai penata layanan. Dan jangan hanya bertanya apakah saya berani. Apakah keberanian saya memiliki arah, kasih, kebenaran, dan akuntabilitas. Discernment menentukan arah, keberanian menggerakkan langkah, kasih menentukan siapa yang kita lindungi. Nah, kiranya Tuhan memberi kita bukan hanya pikiran yang tajam, tapi hati yang bersih. Bukan hanya keberanian bertindak, tapi kerendahan hati dikoreksi. Bukan hanya kemampuan buat keputusan, tapi hikmat memilih apa yang baik, benar, berkenan kepada Tuhan. Baik, benar, berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan segala sumber segala hikmat, kami akui kami sering terburu-buru mengambil keputusan. Kami mudah dikuasai rasa takut, tekanan, kepentingan, keinginan, dan untuk terlihat benar Tuhan. Ampuni kami. Berikanlah kepada kami hikmat untuk tahu realitas dengan jernih. Ajar kami membedakan fakta dari asumsi, gejala, dari akar masalah, panggilan dari ambisi, keberanian dari kecerobohan. Kita perlu memurnikan motivasi. Tolong kami mendengar firman-Mu, mendengar komunitas, mendengar suara mereka yang sering tidak diperhatikan. Berikan kami keberanian mengambil keputusan ketika keputusan harus diambil. Tolong kami Tuhan agar kuasa tidak melukai siapapun. Strategi kami tidak mengorbankan manusia. Keberhasilan kami tidak menggantikan kesetiaan. Bentuklah kami menjadi pemimpin yang berani, berkata benar, bersedia bertanggung jawab, terbuka terhadap koreksi, setia jaga martabat dalam setiap proses kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin saudaraku. Terima kasih Anda masih ada sampai sekarang. Dan teman-teman yang ada di YouTube, terima kasih semuanya. Shalom, selamat siang. Selamat menikmati makan siangnya. Ya, selamat selamat berjalan dalam hikmat Allah dalam menentukan arah. Tuhan memberkati. Shalom.